Halo guys, balik lagi bersama admin Kirito di sini di channel S Toku. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi Avatar Sentai Dawn Brothers episode 11. Sebelumnya Mimin minta maaf karena Mimin gak pakai facecam karena Mimin lagi kurang sehat ya. Ya maaf curhat. Oke lah, tanpa basa-basi lagi mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke, di scene pertama kita diperlihatkan para Noto yang bertemu dengan bapak angkatnya Momotaro. Jadi dikatakan di sini kalau bapak angkatnya Momotaro ini dia adalah seorang wali yang ditugaskan untuk menjaga perlintasan dunia Noto dan dunia manusia. Ibaratnya dia penjaga gerbang, guys. Di sini Sonoi ngelapor lah sama si wali ini, kita sebut aja wali ya sekarang ya. Jadi dia lapor kalau Juto ini udah ada di dunia kita atau dunia manusia. Nah cuman si wali ini bilang gak mungkin karena dialah yang menjaga tempat perbatasan sekaligus segel bagi Juto. Jadi Juto tuh nggak bisa masuk, guys. Nah cuman mungkin ini di sini kalau Mimin lihat ya mungkin kebobolan atau gimana caranya sampai Juto tuh tembus gitu atau bisa masuk ke dunia manusia. Terus di sini si Sunosa bertanya, dia bilang loh jadi gimana caranya untuk ngatasin ini. Nah tapi ya si wali ini bilang waktu udah habis. Ya biasalah kebiasaannya dia. Terus dia ngasih peringatan kalau Juto itu bakal ngelipat-ngelipat origami. Mungkin kebiasaannya kali ya. Jadi kita di sini diperhadapkan ada 3 jenis origami. Yang pertama itu kucing, yang kedua itu bangau, dan yang ketiga ini penguin. Nah ini bisa jadi ini berarti tanda ada 3 Juto. Mungkin satu bentuk kucing, satu bentuk bangau, dan satu bentuk penguin. Terus di sini juga kita diperlihatkan si Sayama-san yang menjadi korban di kecelakaan bus kemarin. Dia itu berhasil selamat, guys. Jadi bapak ini yang kalau kalian sadar waktu ada di bus, dia itu bapak-bapak yang kayak pergi tamasya liburan gitu loh. Nah terus dia ini kemarin kan juga kayak kerasukan sesuatu, kayak kemasukan sesuatu. Nah jangan-jangan itu bisa jadi Juto. Terus di scene berikutnya kita juga diperlihatkan kalau si Tsubasa lagi kerja tapi dia ternyata lagi ngebayang-bayangin atau lagi ngehalu ya bisa dibilang. Lagi keinget mungkin sama masa-masa lalunya dia bersama Natsumi. Ya kasihan juga sih jadi sad boy dan sekarang pasangannya itu mungkin kita nggak tahu di mana dan apakah beneran istrinya Kijino itu mantannya si Tsubasa ini ya mari aja kita lihat nanti ya. Terus di sini ya karena si Tsubasa nggak fokus kerjanya ya karena dia menghayal terus. Nah si bosnya marah, dia keluar dari pekerjaannya. Habis itu ya tiba-tiba dia dikejar gitu salah satu anggota polisi ya kan dia buronan ya dikejar dan terus di sini yang ngejar itu wah itu ngeri sih saya masan ya yang kerasukan. Nah ini beneran kerasukan Juto apa enggak kita belum tahu ya. Terus di sini dia ngejar sampai CGI-nya Pak, aduh parah Pak. Nah tapi di sini ternyata terungkap lah kalau si Sayama-san ini itu adalah Juto yang berbentuk kucing. Nah jadi di sini udah diperlihatkan ya terlihat samar-samar gitu. Terus si Sayama-san ini juga memasukkan sesuatu semacam origami di mulutnya si Tsubasa. Nah ini apa nih maksudnya nih? Terus di Hitotsuki kali ini itu adalah seorang bapak-bapak yang suka dengan pelatihan ninja. Jadi dia itu ya semacam suka dengan hal-hal yang berbau ninja. Itu sampai ngajakin si Momotaro duel kan. Tapi ya ini kan ibaratnya dia ngelawan Tendo ya. Ya sudah pasti kalah lah dengan Momotaro yang bisa segalanya ya kan. Nah terus si bapak-bapak ini kayak nggak terima gitu. Mungkin kayak dianggap diremehin gitu kan. Di jalan ninjanya diremehin. Jadi ya mungkin akan balas dendam ke Momotaro. Terus di scene selanjutnya si Kijino menemukan kalau si Tsubasa ini lagi tergeletak lemes. Mungkin kayak lagi sakit ya. Lagi sakit terus dibawa ke dalam rumah. Dan dia kayak bingung mau minta tolong sama siapa. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Jadi dia minta tolong sama si Momotaro. Cuman si Momotaro bilang oke, gua akan bantu lu tapi mungkin dia akan menolongnya dengan cara lain karena dia juga lagi sibuk kan. Nah ternyata si Momotaro ini memanggil si Haruka untuk membantu si Kijino. Nah terus sembari mengurusi Tsubasa yang lagi sakit, nah si Tsubasa ini kayak menghayal gitu, kayak ngehalusinasi karena kan demamnya tinggi tuh, dia sakit demam. Dia ngelihat Haruka tuh ya kebayang-bayang sama mantannya si Natsumi. Cuman di sini aduh ada satu adegan scene
Di sini ada satu adegan scene yang bikin Mimin shock gitu ketika melihat si Tsubasa nendang si Haruka. Wah, itu dalam bentuk manusianya. Yang nggak tahu ya, itu kan dilihatnya dari belakang ya, apakah beneran si Haruka yang ditendang. Tapi kayaknya beneran Haruka deh, bukan ganti aktor lain gitu yang ditendang kan, atau stuntman. Gak mungkin, kayaknya masih Haruka itu. Wah, itu shock sih di situ ketika ngelihat adegan. Ya terus karena si Haruka juga kewalahan ngurusin si Tsubasa. Nah di sini tiba-tiba muncul lagi, datanglah si Sarunara, dipanggil mungkin sama Momotaro untuk bantu mengurus si Tsubasa. Jadi di sini mereka mencoba berbagai upaya ya untuk menyembuhkan si Tsubasa, mulai dari membuat kaldu, terus sampai membuat kayak semacam ritual-ritual gitu. Nah tapi yang nggak ada yang berhasil. Di sisi lain si Momotaro ini lagi berantem nih sama si Hitotsuki yang nggak terima dikatain jalan ninjanya itu jelek ya. Nggak terima mungkin karena dipandang enteng sama si Momotaro. Jadi ya Hitotsukinya berubah, ngenantangin si Momotaro untuk duel atau bertarung. Terus di sini referensi monsternya itu dari Ninja ya guys, dari Ninja. Terus ya mereka tiba-tiba kesamen, yang lain si Haruka, si Sarunara sama si Kijino tuh tiba-tiba kesamen. Tapi si Tsubasanya nggak kesamen ya karena dia lagi sakit. Nah di saat si Sarunara dan Haruka membuat kaldu, itu kaldunya ketumpah gitu gara-gara si Kijino yang nggak sengaja mau matiin kompor malah ngejatuhin kaldunya. Nah jadi mereka melakukan salah satu kayak macam ritual untuk menyembuhkan si Tsubasa ya. Sampai katanya harus naikin ember di kepala, terus ada beras gitu, nggak boleh jatuh berasnya sambil berdoa gitu. Nah terus sementara si Kijino lagi bersembayang gitu kayak mendoakan supaya si Tsubasa sembuh, si Haruka dan si Sarunara ya khawatir itu sama Momotaro karena dia sendirian ngadepin monsternya kan. Jadi dia berubah dan muncul ke arena pertempuran dan ngebantuin si Momotaro. Namun secara tidak disangka tiba-tiba si Kijino kesaman juga. Dan yang lucunya ember yang ada beras di kepalanya itu keikut juga. Jadi ya ketahuan di sini identitasnya si Kijino sama mereka semua. Udah ketahuan bahwa dia adalah Kichi Brother. Jadi di sini mungkin yang belum ketahuan itu si Tsubasa yang belum ketahuan ya. Nah terus di adegan selanjutnya itu ada si Miho-chan yang baru pulang dari kerja mungkin ya. Nah cuman nggak ada orang kan di rumah, semua lagi battle. Si Haruka, si Sarunara sama si Kijino lagi di medan pertempuran, sementara si Tsubasa di rumah dan ada Miho-chan. Nah di sini tuh tegang banget loh suasananya karena kan yang seperti kita tahu, Natsumi atau mantannya si Tsubasa ini mirip banget sama si Miho-chan atau istrinya Kijino. Nah, jadi di sini mereka bertemu, tapi tiba-tiba ada yang aneh. Si Miho-chan kayak berperilaku aneh gitu dan ngedeketin si Tsubasa dan mengambil sesuatu dari mulutnya. Nah, ternyata jadi yang bikin si Tsubasa sakit itu adalah jimat dari Sayama-san. Nah kalian ingat gak yang waktu Sayama-san ngecekik si Inosuka dan memasukkan sesuatu dalam mulutnya, dan ternyata itu adalah jimat. Itu yang membuat si Tsubasa ini sakit, demam tinggi gitu. Ya semacam kalau di Indonesia mungkin kayak guna-guna kali ya. Nah terus si Miho-chan ini ngambil itu, keluarin dari mulutnya, jadi tiba-tiba sembuh. Tsubasa tiba-tiba sadar, sembuh dari demamnya. Tapi seketika dia lihat Miho-chan itu, Miho-channya langsung ngilang gitu. Nah habis itu ya karena si Tsubasa udah sembuh ya dia kayak keteleport sendiri gitu ke medan pertempuran. Jadi ngebantu si teman-temannya lagi bertarung gitu kan. Udah bertarung mereka ngelawan si monsternya Hitotsuki-nya. Setelah selesai, nah di sini juga kita diperlihatkan nih adegan terakhir itu kalau si Miho-chan lagi ngelipat origami. Nah di sini tuh Mimin udah kayak ini berarti dia ini jangan-jangan si Juto juga. Kan Juto itu ada 3 ya guys. Dan ternyata ketika diliatin kalau si Miho-chan ini ngelipatin bentuk burung bangau. Jadi si Miho-chan ini dia adalah Juto berbentuk bangau. Nah, terus di sini Mimin juga mau bahas. Jadi berarti ini si Miho-chan dan si Natsumi ini orang yang sama. Mereka adalah orang yang orang sama, satu kesatuan, tapi mungkin punya 2 kepribadian guys. Di lain sisi dia juga dirasuki oleh Juto yang berbentuk bangau. Jadi ya bisa dibilang di sini lebih ke menceritain bagaimana sih orang yang memiliki DID atau kepribadian ganda. Nah seperti Momotaro kan juga ya bisa dibilang dia memiliki kepribadian ganda ya, karena seketika waktu dia berubah itu kelakuan atau kepribadiannya itu berubah 180 derajat ketimbang dia jadi manusia biasa. Jadi di sini Mimin simpulkan kalau pembahasan utama kita itu ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah Juto, yang kedua itu adalah Jin atau bapak angkatnya si
Momotaro, dia sebagai penjaga atau gatekeeper. Terus yang ketiga itu ya tentang kepribadian ganda DID. Nah, terus di sini yang pertama Juto itu, di mana Juto ini itu ya berarti semacam roh yang merasuki manusia yang sangat berbahaya. Karena ya menurut si Noto ini kan Juto ini berbahaya guys. Terus Juto ini ada 3 jenis. Yang pertama itu Juto kucing, terus yang kedua itu Juto penguin, dan yang terakhir itu Juto bangau. Dan Juto kucing ini identitasnya itu adalah Sayama-san, anggota kepolisian. Dan yang Juto bangau itu ada pada si Miho-chan sekarang ya. Nah, berarti tinggal Juto penguin. Nah, siapa nih kira-kira Juto penguin? Nah, buat kalian yang mau berteori silahkan berkomentar di bawah ya. Terus juga di sini kita juga baru diketahui bahwa si Jin atau bapaknya Momotaro ini dia adalah sebagai penjaga gerbang. Jadi dia yang menjaga agar makhluk-makhluk atau semacam Juto itu nggak bisa melintasi dunia manusia ataupun dunia Noto. Nah, ketika ada yang berhasil melintasinya, maka malapetaka akan terjadi. Ya, kalau kata Jin, kalau Juto berhasil melintas, wah itu dunia Noto dan dunia manusia katanya bakal jadi neraka guys, bakal hancur. Wah, mengerikan banget ya. Nah, terus yang terakhir itu ya kepribadian ganda. Nah, jadi di sini banyak yang udah ketebak ya, semua rasa penasaran kita kalau si Natsumi ini ternyata dan Miho-chan itu satu kesatuan atau orang yang sama namun memiliki kepribadian berbeda. Nah, untuk di episode selanjutnya kita diperlihatkan di sini ada seorang idol yang sepertinya mungkin nggak suka dengan pekerjaannya atau gimana, atau berbohong gitu loh. Nah, terus di sini juga ya kita diperlihatkan dari sisi Sonoi dan si Momotaro itu ya kayak semakin mereka tuh makin deket gitu lah. Ya bisa jadi mereka nanti kerjasama bareng. Mimin harapnya sih gitu, mereka berdua kerjasama bareng. Oke lah, nanti juga kita akan melihat debutnya Oni Taijin atau Megazordnya si Don Brothers. Ya kita nantikan aja next episode. Oke guys, mungkin segitu aja Don Brothers kali ini. Mungkin kalau ada yang Mimin kelewat ya, kalian bisa tambahin komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, kalian klik tombol like di bawah. Dukung channel ini semakin berkembang dengan subscribe channel ini. Dan share juga ke teman-teman kalian atau share ke grup kalian yang suka dengan tokusatsu. Oke, saya Admin Kirito pamit. Sampai jumpa di next video. Akhir kata, ciao, bye-bye.